Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Rianti Asrini Supian, calon guru penggerak angkatan 8. Saya bersama fasilitator Ibu Mama Halimah dan pengajar praktik itu Bapak Ade Herdiana. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang budaya positif dengan menggunakan 3 restitusi yang ada pada modul 1.4. Di sini saya akan memaparkan apa itu restitusi, penerapan apa yang ada dalam restitusi, dan bagaimana proses pada saat restitusi. Dan di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang ia hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, itulah definisi dari restitusi sendiri. Nah, di sini saya akan membahas restitusi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pada segitiga restitusi ini kita akan masuk pada sebuah kasus. Bagaimana kasus tersebut? Kita menggunakan segitiga restitusi tersebut. Nah, di sini segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, buat apa penerapan restitusi diterapkan? Nah, penerapan restitusi ini diterapkan agar murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya. Yang ketiga, motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharap imbalan. Yang kelima, mampu mengurangi praktik memberikan hukuman, menghakimi, bahkan pemberian imbalan bagi peserta didik. Nah, penerapan restitusi ini sebelumnya kita pada materi sebelumnya kita membahas tentang 5 posisi kontrol juga. Nah, akhirnya kita masuk ke penerapan restitusi yang akhirnya. Nah, di sini pada penerapan restitusi ada proses bagaimana kita pada saat restitusi. Yang pertama, diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali hal-hal yang menjadi penyebab dan konsekuensi suatu kesalahan yang dilakukan oleh murid. Yang kedua, memberikan pernyataan yang menguatkan murid bahwa kesalahan tersebut bisa saja tidak hanya dilakukannya, namun orang lain juga. Dalam urutan pertanyaan dan pernyataan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru tentu bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu. Untuk tahap keyakinan, kelas tentunya disesuaikan dengan keyakinan yang telah disepakati di awal proses pembelajaran dimulai. Selanjutnya, dapat memberikan penguatan dan penstabilan identitas murid. Selanjutnya, melakukan validasi terhadap kesalahan yang dilakukan, menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, menstabilkan identitas dalam penerapan segitiga restitusi diperlukan konsekuensi waktu, tenaga, pikiran, dan ketulusan hati. Dan itulah proses restitusi. Nah, proses restitusi ini harus mencakup pada 3 segitiga restitusi. Nah, kita bahas. Di sini saya mempunyai kasus pada siswa. Kasus siswa di sini berbeda-beda. Ada 2 kasus. Yang pertama yaitu kasus siswa tidak memberikan tugas, tidak mengerjakan tugas ketika saya tidak berada di kelas. Dan dia juga sempat membuli temannya ketika waktu pelajaran kosong tersebut. Padahal kelas tersebut tidak kosong, tetapi ada tugas oleh piket dikasih tugas, tetapi Zahra di sini tidak mengerjakan tugas, tapi malah membuli temannya sendiri. Nah,
Di sini sudah terlihat bahwa pada saat guru tidak ada, siswa tersebut pasti ada sesuatu hal yang dilakukannya. Nah, maka di sini saya ada laporan dari anak bahwa Zahra tidak mengerjakan dan membuli temannya sendiri. Nah, akhirnya di sini saya memanggil Zahra tersebut untuk klarifikasi. Nah, pada saat kejadian, Zahra itu memang latar belakangnya itu beda dengan siswa yang lain. Nah, seperti saya lakukan prosesnya seperti ini. Assalamualaikum Ibu. Ini adalah kasus Zahra yang tidak mengerjakan tugas dan membuli temannya. Maka saya akan menggunakan Selamat siang, segitiga Tiara. restitusi. Silakan duduk, Tiara. Apa? Ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, mungkin berkaitan dengan tugas dan sikap saya ke teman. Ya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan pelajaran Ibu? Iya Bu, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas, malah membuli teman. Zahra, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Zahra. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasan. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas dan membuli Nah, teman? ini adalah Saya capek Bu, identifikasi saya masalah merasa dulu. tidak dapat merasakan perhatian dari orang tua karena orang tua sudah cerai. Saya tinggal di nenek. Akhirnya saat pelajaran jadi mengganggu teman dan saya mengantuk karena malam ada acara kegiatan maulid di masjid hingga malam. Oh gitu ya Zahra. Ya Ibu mengerti dan paham keadaan Zahra sekarang. Tapi kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita apa? Nah, baru kita masuk pada tahap meyakinkan pada anak. Kalau masih ingat, Dan kira-kira mereka menyadari yang apa Zahra lakukan kesalahannya. itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Belum Bu, Coba keyakinan kelas yang mana yang masih Zahra ingat? selalu bertanggung jawab dan maaf. Nah, ternyata kamu tahu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini, Zahra? Dan siswa diberi kesempatan untuk Pertama, saya berpikir dan bukan solusi sendiri. tugas dari membuli. Kedua, saya tidak akan tidur malam lagi. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas akan saya kumpulkan besok. Minta maaf ke teman di kelas, saya akan membuli kepada. Ibu terima maaf Zahra, baik. Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali untuk istirahatnya. Terima kasih Bu. Permisi. Terima kasih Bu. Permisi. Silakan ya untuk istirahat kembali Zahra. Baik-baik di rumah. Assalamualaikum Bu. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua di sini, siswa tidak mengikuti praktek fisika. Nah, di sini saya dari penjelasan tentang segitiga restitusi dan langkah-langkah penerapannya, maka saya membuat sebuah skenario di mana dalam skenario ini ada seorang siswa yang tidak mengikuti praktik, dan merupakan bahwa ini praktik adalah wajib dilakukan untuk syarat kelulusan. Namun di sini Didi tidak memberikan keterangan kepada Pikit ataupun KM kelas tentang ketidakhadirannya. Maka saya di sini dipanggil Didinya untuk dimintai keterangannya. Nah, di sini juga berdasarkan langkah yang ada pada segitiga restitusi, penulis membuat daftar pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada siswa dan saya meminta salah satu siswa untuk menjadi model untuk menjawab setiap pertanyaan yang saya tanyakan sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, setelah semua proses selesai dilaksanakan, saya meminta pendapat dari siswa yang bersangkutan mengenai apa yang dia rasakan selama proses pembicaraan tadi langsung. Tersebut Siswa tersebut pun menyampaikan bahwa selama pembicaraan berlangsung, dia sama sekali tidak merasa sedang dihakimi atau ditekan oleh guru, walaupun dia tahu posisinya adalah siswa yang berbuat kesalahan, dan yang paling penting siswa tersebut juga menyampaikan bahwa dengan proses seperti ini, maka dia menjadi sadar dengan sendirinya akan kesalahan yang ia buat tanpa harus ditekan oleh guru, serta siswa tersebut juga meminta hal seperti untuk dilakukan nantinya bagi siswa yang lain yang melakukan pelanggaran di sekolah. Kita lihat kasus yang kedua videonya. Assalamualaikum.
Ibu tadi manggil saya di kelas. Iya, tadi ibu manggil Dini, tapi Dini lagi istirahat mungkin ya tadi. Oh iya Bu, tadi saya lagi istirahat. Emangnya ada apa ya Bu? Dini, Sabtu kemarin kamu tidak ikut praktek ya? Oh iya Bu, maaf soalnya saya buru-buru pulang waktu itu karena mau diajak ayah pergi piknik ke Bandung. Wah, pasti itu sangat menyenangkan. Ibu juga pasti sangat senang jika diajak piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut praktik tanpa izin makan saya Bu. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang kamu belum terapkan? Keyakinan yang belum saya terapkan yaitu tertib mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang kamu yakin untuk di kelas? Seharusnya saya bisa meminta izin kepada piket ataupun ketua yang ada di kelas. Selain itu, apa ada yang lain? Mungkin seharusnya saya harus mengikuti praktik dulu baru ikut ajakan ayah. Dia meyakinkan kelas. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Ini praktek sangat penting buat kamu. Karena tadi kamu udah menyepakati apa yang kamu janjikan. Dan Ibu harap tidak terulang lagi ya untuk kedepannya. Ya baik Bu, insya Allah mulai dari sekarang saya akan berusaha untuk menjadi lebih tertib lagi. Ya udah, kalau begitu Dini istirahat lagi ya. Karena Ibu maaf kalau Ibu barusan mengganggu istirahat Dini. Sekarang silakan Dini untuk istirahat kembali. Assalamualaikum. Nah ya, itulah ketika kita melakukan proses seperti itu ada hal-hal yang harus disampaikan pada mereka. Iya, Terus Ibu saya manggil wawancara Dini, ketika lagi sudah istirahat dulu ya, tadi. melakukan skenario tersebut, Oh iya Bu, ya mereka terasa tidak tersudutkan, tetapi Dini, mereka Sabtu seperti kemarin kamu tidak apa ikut yang mereka praktek ya? curahkan, ibu katanya bisa menerima kami, apa yang kami inginkan, terus apa yang kami tadinya rasa takut, Wah, tetapi pasti itu ketika sangat ibu bertanya menyenangkan. seperti Ibu itu, juga pasti sangat senang mereka jika bilang diajak piknik. Namun, seperti apakah yang kamu lakukan sudah baik-baik sesuai saja. dengan aturan Baik-baik sekolah? saja di sini adalah seperti nyaman. Ketika menjawab tidak ada rasa bohong, tetapi ada rasa, jadi ada kejujuran yang dia dapatkannya dari semua hal yang disampaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan tindakan restitusi, siswa dapat menyadari dan mengakui kesalahan yang dilakukan secara terbuka dan sukarela sehingga memunculkan kesan rasa nyaman dalam diri peserta didik dan komitmen untuk tidak mengulang kesalahannya. Hal ini pula nantinya akan diterapkan oleh guru-guru lainnya agar dapat menciptakan suasana lingkungan yang positif dan menyenangkan para siswa. Seharusnya saya harus mengikuti praktik dulu baru Dari pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.